Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad bin Abdullah liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Tibalah saatnya kita memasuki ayat yang ke-30 dalam surah Al-Baqarah. Kita baca terlebih dahulu ayatnya sebelum kita membaca mukhtasar tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Wa idh qala, dan ingatlah ketika telah berkata Rabbuka, Tuhanmu, lil malaikati, kepada para malaikat, inni, sesungguhnya aku Allah, ja'ilun, akan menjadikan fil ardi, di bumi, khalifah, pemimpin. Qalu, maka mereka para malaikat berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di bumi man, orang yang yufsidu fiha, akan membuat kerusakan di muka bumi, wa yasfiku, dan akan menumpahkan ad-dima'a, darah, wa nahnu, sementara kami, nusabbihu, terus bertasbih, bihamdika, dengan memujimu, wa nuqaddisu, dan terus mensucikan, laka, engkau. Qala, Allah berkata, inni, sungguh aku, a'lamu, mengetahui, ma, apa saja, la ta'lamun, yang kalian tidak mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada para malaikatnya bahwa Allah akan menciptakan khalifah, pemimpin atau penduduk yang tinggal di bumi. Lalu para malaikat bertanya kepada Allah, apakah Allah akan menciptakan makhluk yang di bumi akan membuat kerusakan, menumpahkan darah. Dan para malaikat menyatakan bahwa mereka akan terus bertasbih, memuji Allah, mensucikan Allah. Maka Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguh aku mengetahui apa saja yang kalian tidak ketahui. Mari kita baca mukhtasar tafsir dari Al-Imam Al-Baghawi. Wa idh qala rabbuka, dan ketika Rabbmu berkata, wa qala rabbuka, Rabbmu telah berkata. Wa idh zaidatun, idh itu adalah huruf zaidah, tambahan. Wa qila, dan dikatakan, maknanya adalah wadhkur idh qala rabbuka, wadhkur, dan ingatlah, idh qala rabbuka, ketika Tuhanmu berkata, telah mengatakan. Rabbmu, dan ingatlah ketika Rabbmu telah mengatakan. Sehingga kita terjemahannya wa idh qala rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu telah berkata. Wa kadzalika kullu ma warada fil Qur'an min hadzal nahwi fa hadza sabiluhu. Wa kadzalika, dan demikian juga setiap apa yang ada di dalam Al-Qur'an pada semisal ini, yaitu ada idh,
Fahadha sabiluhu, maka itu ketentuannya. Artinya idh itu zaidah yang maknanya adalah wadhkur idh gitu. Ingatlah ketika, begitu ya. Idh wa idha, huruf idh dan idha harfa tauqitin, adalah dua huruf yang menunjukkan waktu. Illa, hanya saja, anna idh lil madhi wa idha lil mustaqbal. Hanya saja sesungguhnya huruf idh itu menunjukkan lil madhi, menunjukkan zaman madhi, wa idha lil mustaqbal. Idha itu menunjukkan zaman mustaqbal. Makanya terjemahannya idh dan ingatlah ketika telah berkata. Tapi kalau idha wa idha dan ketika, bukan telah, dan ketika akan, begitu. Akan tetapi waqad yudha'u ahaduhuma maudhi al-akhari. Akan tetapi terkadang salah satu dari keduanya ditempatkan di tempat yang lain. Jadi kadang ada idza bermakna idz, kadang idz bermakna idza. Ya, itulah bahasa Arab ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati. Ya. Dan ingatlah ketika Rabbmu telah berkata lil malaikati, kepada malaikat. Malaikah jam'u malakin. Al-malaikah itu kata jamak dari malak. Malakun mufrad, jamaknya malaikatun. Wa arada bihil malaikata alladhina kanu fil ardi. Wa arada, dan Allah menghendaki dengan itu al-malaikata, para malaikat, alladzina, yang kanu, mereka berada fil ardi, di bumi. Jadi Allah memaksudkan malaikat di sini dalam ayat ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikah, kata Al-Imam Abaghawi, yaitu Allah menghendaki malaikat di sini maksudnya malaikat yang ada di bumi. Apa yang Allah katakan kepada para malaikat? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku akan menjadikan di bumi ada khalifah. Ya, khalifah itu artinya badalan minkum. Pengganti, yang menggantikan sebagai penduduk bumi. Ya, memang ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa sebelum Adam diciptakan, itu yang menempati bumi adalah para malaikat. Para malaikatlah yang menjadi penduduk bumi menurut sebagian ahli tafsir, dan termasuk Imam Baghawi di sini. Maka Imam Baghawi mengatakan bahwasanya khalifah di sini, sebagaimana makna bahasa, khalifah itu artinya penerus atau pengganti yang akan melanjutkan generasi setelahnya. Ya, itu khalifah ya. Walaupun terkadang khalifah itu ditafsirkan pemimpin gitu ya. Tapi secara bahasa khalifah adalah ay badalan, ya, pengganti. Minkum, pengganti yang akan menggantikan para malaikat sebagai penduduk bumi. Wal muradu bil khalifati huna Adamu. Dan yang dimaksudkan dengan khalifah di sini adalah Adam alaihi salam. Ya, Allah menginformasikan kepada para malaikat yang menjadi penduduk bumi pada waktu itu bahwa Allah akan menjadikan di bumi ada khalifah lain. Ya, yang menggantikan posisi para malaikat. Qalu, maka mereka menjawab, ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Apakah engkau akan menjadikan di bumi orang-orang yang akan membuat kerusakan? Bil ma'asi, dengan melakukan maksiat. Wa yasfikud dima'a, dan akan menumpahkan darah. Bighairi haqqin, dengan cara yang tidak benar. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, sementara kami bertasbih, memujimu. Qala Al-Hasan, Imam Al-Hasan berkata, ya, naqul, kita membaca subhanallahi wa bihamdih, ya. Jadi bacaan tasbih itu subhanallah wa bihamdih. Huwa salatul khalqi. Bacaan subhanallah wa bihamdih itu adalah salatnya makhluk.
wassalatul bahaim wa ghairihima siwal adamiyin. Jadi bacaan tasbih subhanallah wa bihamdi itulah salatnya makhluk-makhluk lain, salatnya hewan dan selainnya kecuali anak Adam. Kalau anak Adam salatnya bukan hanya sekedar membaca subhanallah wa bihamdi, ya, termasuk malaikat. Ya, di antaranya malaikat, ya, kemudian hewan-hewan dan makhluk-makhluk yang lain selain anak Adam itu salatnya dengan membaca subhanallah wa bihamdi, dengan cara bertasbih. Itu salat mereka. Wa nuqaddisu lak. Para malaikat mengatakan, dan kami mensucikan engkau. Ay nusanni alaika bil qadsi wat taharati amma la yaliqu bi'azamatika wa jalalik. Artinya nusanni alaika, kami akan menyanjungmu, kami akan memujimu bil qadsi, kami akan memujimu dengan kesucian wa taharati dan kebersihan, amma dari hal-hal la yaliku yang tidak pantas bi'azamatika, tidak pantas untuk keagunganmu dan kemuliaanmu. Ya. Jadi nuqaddisulak itu artinya memuji Allah dengan mensucikannya dan membersihkannya dari hal-hal yang tidak cocok, tidak pantas untuk keagungan dan kemuliaan Allah. Wakila, dan dikatakan wa nutahhiru anfusana li ta'atik. Maksudnya di situ wa nuqaddisu lak adalah kami mensucikan diri kami untuk menjalankan ketaatan kepadamu. Wakila, dikatakan wa nunazzihuka, kami mensucikan engkau ya Allah. Ya. Jadi dua-duanya masuk sebenarnya ya. Kalimat nuqaddisu lak itu maksudnya mensucikan Allah dengan cara apa? Kita mensucikan Allah dari keburukan-keburukan yang tidak sesuai, tidak cocok, tidak pantas bagi Allah. Dan juga maksudnya membersihkan diri kita, diri para malaikat itu maksudnya untuk selalu taat kepada Allah. Wallamu silatun, dan lam di situ adalah silah, lam pada laka, nuqaddisu laka. Karena nuqaddisu itu kan fi'il yang muta'addi, bisa sampai kepada maf'ulun bih tanpa harus ada huruf jar. Nah, ketika ada fi'il muta'addi setelahnya maf'ul bihnya kok diawali dengan huruf, maka hurufnya disebut huruf silah namanya. Wakila, dan dikatakan lam yakun hadza minal malaikati ala tariqil i'tiradi wal ujbi bil amali. Tidaklah hal ini datang dari para malaikat ya untuk menentang Allah, menolak dan bangga diri dengan amalan mereka, bukan. Jadi malaikat ketika mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, kemudian wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, apakah engkau akan menciptakan makhluk di bumi yang akan buat kerusakan, menumpahkan darah, sementara kami terus bertasbih kepadamu ya Allah, kami terus mensucikan dirimu. Itu bukan jawaban dari malaikat, bukan ala tariqil i'tirad, bukan artinya para malaikat menentang, dan bukan bangga diri dengan amalan mereka, bukan. Bal ala sabili ta'ajjubi wa talabil hikmati fihi. Akan tetapi para malaikat bertanya seperti itu dengan tujuan, atas tujuan ta'ajjub. Mereka terkagum, kagum kepada Allah. Allah akan menciptakan pengganti yang akan bertinggal, akan menjadi penduduk bumi, menggantikan mereka. Wa talabil hikmati, dan mencari hikmah, ingin tahu mereka hikmahnya apa. Allah menciptakan ya makhluk khalifah yang akan tinggal di bumi. Maka Allah menjawab, qala, maksudnya Allah berkata, menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguh aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Minal maslahati fihi, berupa kemaslahatan yang ada padanya. Wakila, dan dikatakan inni a'lamu anna fi dzurriyyatihi, inni a'lamu, sesungguhnya aku mengetahui, anna fi dzurriyyatihi, sesungguhnya pada anak keturunan dia yang aku ciptakan nanti ada orang-orang yang man yuti'uni wa ya'buduni, orang-orang yang taat kepadaku, menyembahku, minal anbiya'i, dari kalangan para nabi, wal auliya'i, dan para wali, was sulaha,
dan orang-orang saleh. Ya. Wakila dan dikatakan inni a'lamu, sungguh aku mengetahui, anna fikum man ya'sini. Sungguh aku mengetahui bahwa ada di tengah-tengah kalian yaitu sosok yang bermaksiat kepadaku. Siapa? Wahwa iblis. Di tengah-tengah kalian ada iblis yang maksiat kepadaku. Wakila dan dikatakan inni a'lamu annahum yadhnibuna wa ana aghfiru lahum. Inni a'lamu, sungguh aku mengetahui, annahum, bahwasanya mereka yadhnibun, akan ada yang melakukan dosa, akan tetapi aku mengampuni dosa-dosa mereka. Ini kurang lebih ketika Allah menginformasikan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi dengan hikmah-hikmah yang Allah tetapkan. Allahu a'lam bishawab.